Go get everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Modifikasi zaman now atau yang boleh dibilang lagi ngetrend sekarang. Nah, di samping saya ini ada dewan juri kita yang sangat terhormat. Oke, Om Fadli di samping saya nih. Nah, jadi semoga apa yang kami obrolkan malam hari ini akan menjadi beberapa poin penting yang teman-teman modifikator bisa ketahui, karena kemarin-kemarin banyak event yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yaitu mungkin boleh dibilang sih beberapa event-event kemarin ada hal-hal something lah. Oleh karena itu makanya di sini saya ada dewan juri, Om Bule dari RB Kreatif. Kebetulan Om Bule ini saya satu perjuangan kita sama-sama dulu membangun mobil, dan akhirnya Om Bule ini belok kanan dia jadi pembalap. Dan di samping kiri saya ada Om Fadli yang sekarang membawai MDTF, ya Om Fadli ya, media otomotif yang sekarang juga sudah dikenal di seluruh Nusantara. Dan makanya Om, karena dia yang punya event harus duduk di samping saya. Dan di depan saya yang sangat ganteng ini, yang sangat aku cintai juga, Om Romi. Terima kasih sudah berikan saya kesempatan ya. Om Romi ini adalah salah satu orang yang saya tuakan juga, yang membuahkan banyak event di Makassar khususnya, dimana ada event yang tidak bisa bergerak karena PPKM, tapi Om Romi ini bisa tembus-tembus saja. Saya tidak tahu di belakangnya Om Romi siapa ini. Oke, jadi singkat saya mau bertanya kepada Om Bule. Om Bule, di sektor modifikasi ini apa-apa saja yang Om Bule nilai, dan kira-kira dari hasil penjurian sekarang ini dari teman-teman modifikator banyak yang bertanya, Om, kenapa sih ada 5 sektor, kenapa ada 3 sektor, dan apa sih keunggulan dari 3 dan 5 ini? Itu dari sudut pandang Om Bule. Ya, jadi begini Om, sama kan event kontes, event modifikasi ada 2 macam juga Om. Oke. Jadi ada kontes, ada karmit. Jadi kalau di karmit kita menggunakan 5 sektor, apa bedanya dengan kontes? Nah, makanya kenapa? Tapi benar dulu, kontes dan karmit, secara logika ini kan berpikir kontes modifikasi itu adalah kontes yang kita showcase. Betul. Tetapi Betul. karmit up ini kan aliran di mana teman-teman ini berkumpul. Betul. Itu yang utama. Itu yang utama ya. Berarti di mana ada games, ada ini, ada ini ya. Betul. Nah, sekarang penilaian Om Bule ini sebagai dewan juri, apakah saya tahu kalau di modifikasi itu ada penilaiannya ya? Betul. Nah, ini teman-teman kita para pencinta otomotif pengen tahu itu apa saja. Jadi penilaian di 3 sektor itu untuk di event ini karmit kita penilaian dari engine, eksterior dan undercarriage. Undercarriage itu kaki-kaki. Oke, berarti 3 sektor variabel yang membawahi mobil yang dimodifikasi. Betul. Oke. Jadi kita penilaiannya cuma di 3 sektor itu. Oke, berarti kok zaman-zaman kemarin pada saat saya sempat ikut event itu kok nggak dinilai yang 3 sektor ini, Pak? Saya malah jadi pusing juga jadinya. Makanya saya mending putar haluan aja, Pak. Ya, jadi gini, kemarin kan ini karmit ibaratnya ajang kumpul-kumpul. Jadi kalau kita masih menggunakan 5 sektor, pada saat mobil kontes yang turun, yang sudah siap bertanding, kasihan buat anak-anak yang lain, teman-teman yang lain, kasihan yang baru membangun mobil. Oke, gitu. Berarti kalau di zaman sekarang itu sudah dibedakan, Mas? Dibedakan. Sekarang kita ke bagian media nih.
dari sudut pandang media ini kan beda-beda Om Rom. Om Romi sebagai produksi, sebagai orang IO, pasti Om Romi pengen tahu juga dong dari sudut media ini kira-kira seperti apa. Jadi kalau Om Fadli sendiri, pemikiran Om Fadli ini ke depan ini yang bagusnya itu seperti apa Om? Ya kalau menurut saya Om, yang akan maju itu ke depannya itu ya kayak kemarin-kemarin dia kayak film Warrior apa semua dia pakai. Berarti lebih ke ranah proper look ya? Proper look. Proper yang dimana mobilnya itu kalau di jalan masih bisa dilihat, dinikmati. Nah saya Om, mobil-mobil di tempat saya kebanyakan parkir semua Om. Karena nggak tahu mau jalan kemana masalahnya Om. Makanya Om Romi ini harus bikin event, kalau nggak ya gathering di mana begitu Om, supaya kita bisa jalan-jalan. Pemain-pemain modifikasi ini kan semua mobilnya pada bagus-bagus. Nah yang jadi masalah, banyak orang datang ke tempat saya selalunya mengeluh Om. Oleh karena itu pada saat kemarin kita sempat membawakan sebuah konsultasi bersama komunitas-komunitas. Ini banyak yang bertanya dari jurinya, oh ternyata 3 sektor penilaian itu yang dinilai. Tapi kalau dari media otomotif sendiri, kira-kira penilaian itu apakah fair ataukah tidak Om? Sebenarnya kalau dari kita sendiri medium, kita usahakan selalu bagaimana secara umum Ji. Kalau misalnya ya pengklasifikasi kan daina juga, kalau misalnya juga medium ada biasa dibilang maksudnya oh karena ndak begini mobilku jadi ndak mau disut, oh karena begini mobilku ndak bisa mendapat foto lagi sebenarnya. Kalau kita lebih ke secara general Ji, secara umum Ji ya, rata Ji begitu kalau kitanya. Nah saya mau tanya sama Dewan Juri sekarang, ini teman-teman kita ini pengen tahu di mana teman-teman modifikator sendiri kebanyakan tahu itu kontes modifikasi semua harus dinilai. Nah kalau zaman sekarang apa sih yang poin paling tertinggi di ranah event Car Meet ini? Jadi ranah pentingnya itu di undercarriage. Undercarriage. Karena kenapa kita lihat dari event-event Car Meet di luar, dia memang mainnya di engine, eksterior cuman sama undercarriage. Jadi itu untuk memancing teman-teman membangun mobil dan bermulai dari situ. Gitu. Jadi kan kalau memang dia sudah memenuhi di 3 sektor, dia enak main, tinggal lanjut perjuangan modifikasinya untuk naik tingkat ke kontes. Kontes. Gitu. Oh, berarti sekarang saya paham. Kalau misalkan pemain Car Meet untuk maju ke ranah kontes modifikasi itu harus memulai dari 3 sektor. Oke, berarti dari awal yang kelihatan eksterior, ya. undercarriage, mesin berarti ya. Oke. Nah, berarti dari Om Romi, saya pengen tanya Om. Ini kan sekarang sudah ada kata-kata yang keluar nih Om. Dimana sekarang ini November, Desember. Nah, sekarang apakah Om Romi ini pengen tetap jadikan event Car Meet ini 3 sektor, ataukah nanti ke depan ini akan jadi 5 sektor lagi Om? Dimana nanti Om ini harus siap menerima apapun resikonya kalau teman-teman modifikator tidak akan ikut di event Car Meet dan 3 sektor ini yang dinilai gitu loh. Itu bagaimana dari Om Romi sendiri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini, saya sih sebenarnya lihat dari 5 sektor dan 3 sektor ini, saya kan penyelenggara. Ya. Nah, saya mungkin dari event adalah bukan orang yang mengambil keputusan. Oke. Saya adalah orang yang digunakan jasanya untuk membuat sebuah event. Betul. Nah, biasanya request dari 5 sektor atau 3 sektor itu datangnya dari komunitasnya sebenarnya. Peserta, terus dari yang buat event seperti itu. Dan ini sebenarnya budaya lata. Iya. Jadi saya tidak tahu ini asal muasalnya, ini regulasi dari mana. Gini Om, setahu saya ya, ini setahu saya. Di mana-mana itu Car Meet Up itu betul yang dibilang sama Om Bule tadi, kalau posisi Car Meet Up itu ajang silaturahmi antara komunitas dan teman-teman modifikator. Dan dimana jujur saja se-Indonesia dan sedunia ini tidak ada penilaian scoresheet. Jujur, saya membawai asosiasi NMAA, saya membawai Jarum Black pun saya pernah ikut.
itu score sheetnya lengkap dan jelas. Tetapi di event car meet up ini jujur saja, kalau teman-teman nanti ada yang komplain, sama sekali itu nggak ada score sheetnya gitu loh. Score sheet penilaian Om, score sheet penilaian. Makanya tuh saya dari kemarin pengen Om, modifikasi yang ada di Makassar ini khususnya ya, pemain modifikasi ini, ayolah kita bergandeng tangan membuat sebuah tim yang solid. Karena apa, yang adanya sekarang itu kalau komunitas ini bikin event, sininya nggak mau ikut, komunitas ini bikin event, situnya nggak mau ikut. Nah kalau saya pengennya, ayo ini ajang car meet up, kalau perlu semua yang ada di Makassar ini ikut gitu loh. Itu yang saya inginkan Om. Makanya kira-kira ini kami dari RGRED sendiri bersama Airswag selalu mensupport acara apapun itu. Tetapi yang saya lihat sekarang, teman-teman kebanyakan yang disalahin jurinya, yang disalahin mungkin dari medianya. Oh kenapa MDTF tidak mau bikin konten atau tidak mau foto mobil saya? Oh karena yang ini. Itu loh Om Rom. Oleh karena itu malam hari ini biar teman-teman semua dengar keluh kesah yang ada di saya ini, pengen saya obrolkan Om. Menjadi seorang juri kalau tidak punya karya, sorry to say, I'm sorry to say, you are nothing. Karena apa? Kamu tidak bakalan bisa melakukan hal-hal yang menjadikan orang itu teredukasi Om. Apalagi dari sudut pandang media loh. Nah dari sudut pandang, contoh Marinus, selama ini yang saya didik dia, foto semua mobil orang. Karena apa? Kasihan mobil-mobil orang teman-teman ini sudah punya karya masing-masing, kastanya sudah ada Om. Tetapi yang saya pengen jelaskan tadi dari Om Bule, ternyata 3 sektor penilaian ini penting banget ya Om ya, sangat penting. Berarti Om Romi apakah siap untuk itu di 2022? Kalau saya yang penting hasil setempat, sound ada, bisa ada trofinya, gas kalau saya. Sebenarnya begini, kami ini penyelenggara adalah orang yang membayar juri untuk bisa cuci tangan, yang berhubungan dengan regulasi, yang berhubungan dengan apa yang akan diperlombakan. Itu kan sebenarnya ada tanggung jawabnya penyelenggara, ada. Yeah. Tapi untuk titik beratnya adalah kenapa kami menghadirkan juri? Karena juri itu adalah orang yang dianggap lebih daripada yang lain. Iya betul. Karena dia punya kapasitas untuk menilai yang lain. Iya. Makanya itu kan kebanyakan juri yang sekarang itu kan banyak teman-teman yang sudah jadi juri, sudah jadi ini. Kalau Om Bule, contoh di sini ada beberapa teman-teman modifikator. Contoh Om Dewa. Om Dewa ada karya. Om Jojo ada karya. Semua punya karya. Tetapi di sini kan kasta levelnya sudah ada Om. Nah. Makanya dari itu saya ini pengen membuka suara bagaimana sebenarnya penjurian di car meet up dan bagaimana penjurian di regulasi kontes. Nah tetapi sekarang Om Bule kembali lagi ke dewan jurinya nih. Om Bule, kalau di sektor modifikasi khususnya di sektor kaki-kaki undercarriage ya kita bilangnya, ada mobil contoh kayak Honda Brio. Honda Brio ini kelihatan looksnya mungkin racing, tapi spek kaki-kakinya itu udah coilover, udah pakai Advanova, sudah pakai velg yang ring 17 atau ring 16, jatuhnya ke ranah MITI. Nah itu menurut penilaian Om Bule, kalau dapat mobil, contoh nih, ada mobil Civic FD yang sudah velg lebar, terus posisi mobilnya depan belakang udah pasang BBK, depan belakang udah remnya udah hidrolik juga. Itu penilaiannya itu seperti apa Om? Supaya variabel kastanya ini teman-teman semua tahu dan tidak ada yang bertanya nantinya begitu Om. Maksudnya dari segi apanya nih? Segi variabel untuk modifikasi. Jadi yang Brio tadi gimana? Kan Brio tadi modelnya yang seperti ini. Ya. Tapi semua speknya bagus. Ya. Pakai coilover. Betul. Pakai spek racing lah. Spek racing. Nah itu bagaimana Om? Dibanding dengan yang velg lebar. Iya. Jadi dia alirannya satunya racing, satunya ke street racing begitu. Betul. Gitu. Satunya stance lah. Stance. Ya. Ini kan street racing atau bisa dibilang racing. Nah itu bagaimana penjuriannya? Dia untuk kategori apa yang dikejar? Itu. Saya nggak tahu di regulasi kali ini saya nggak tahu. Jadi tergantung regulasi lagi Om.
Jadi kalau memang yang satu Brio konsep racing, terus memakai ban MITI kotak, terus menyesuaikan dengan fitment, dia bisa kejar the best MITI. Dan sedangkan yang mobil sedan tadi menggunakan velg lebar dengan fitting yang pas, dia bisa mengejar kayak static fitment, air fitment. Jadi alirannya tuh beda, Berarti posisinya kategorinya beda. Oh, berarti ada yang pakai airsas, ada yang coilover Ya itu. betul. Oh. Betul gitu. Oke. Berarti sekarang posisinya kita sudah paham Om Rom. Hah? Oke, jadi sekarang sebelum kita mengambil kesimpulan, saya mau undang, ada enggak teman-teman modifikator yang pengen bertanya atau keluh kesah dari teman-teman semua, mungkin yang saat ini pengen tahu ini ajang modifikasi car meet up dan kontes modifikasi itu apa sebenarnya. Nah, ada enggak yang mau bertanya kira-kira? Ya, jadi disampaikan kepada teman-teman karena kami membuka sesi pertanyaan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman tidak mengerti, tanya ke saya. Saya akan menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya. Kok nggak mengerti MITI, ke saya kok. Nggak mengerti kok apa, ke saya kok. Kalau saya nggak mengerti, saya kembalikan ke teman-teman yang lain. Ya mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai mungkin spek mobilnya. Ada yang mau kaki-kakinya. bertanya? Teman-teman Nagoya, Ya Nagoya mungkin. Pak Guru lah ya. Ya Pak teman-teman Guru. dari Daxpin mungkin ada yang mau ditanyakan. Terus dari HBCI, teman-teman HBCI, mungkin dari CPRG mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya teman-teman dari CG. Oh iya, ini mungkin saya mau bertanya ini. Siap. Nah sebenarnya sekarang ini saya perhatikan di Instagram lagi booming mengenai Best Car Club. Nah ini yang sebenarnya. Best Car Club. Iya betul. Saya sebenarnya agak menarik mengenai itu Nanti karena saya akan ke belakang saya ya, yang jawab ya. tidak, saya minta pandangan pribadinya nih, toh. Jadi saya agak kurang. Saya adalah pelaku otomotif, tapi lebih ke penyelenggara, toh. Sebenarnya saya agak kurang paham mengenai regulasi. Kalau paham sedikit, mungkin sedikit sekali, toh. Oke. Jadi sebenarnya begini, idealnya menentukan Best Car Club itu seperti apa. Jadi ada dua versi. Kalau versi kenyataan, jadi sekarang kan Best Car Club adalah salah satu trofi yang digunakan untuk memperbanyak peserta satu, kedua untuk menutupi sisi budget. Dok, maksudku begini, event begini kita nggak bisa bicara manis-manis tapi tidak Iya, tapi bicara jangan mengenai bicara uang. budget juga. Oh, itu enggak. Betul. Iya, ya, terus, Maksudku harus ke reality, dok, harus ke realitas. Jadi yang saya tanyakan adalah kira-kira untuk Best Car Club ini lebih bagus, itu idealnya seperti apa? Apakah kita bermain di jumlah dengan mobil terbanyak, atau sekarang lagi ada edukasi yang berkembang di Instagram khususnya di Makassar bahwa cukup 10 mobil kita pertandingkan di acara Karmit, nanti kita berbicara tentang lebih banyak dapat trofi. Jadi pertandingannya di situ. Kira-kira lebih bagus seperti apa? Konsepnya ideal mengenai Best Car Club. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin Ya. dari Dewan Juri sendiri Om. Boleh. Nanti Juri, baru. CTS, media baru. Oke. Betul. Ya, jadi kalau menurut saya sih, mohon maaf buat teman-teman kalau ndak ada yang bermaksud untuk menyinggung atau apapun. Jadi ini cuma masukan Om. Kalau masukan dari saya sih, kayak dulu-dulu, mungkin Om Rama ingat dulu kita ikut Best Car Club, itu memang mobil terbanyak, tapi alhamdulillah kita tidak pernah menurunkan mobil yang standar. Kita rata-rata mobil entahlah 10, 15, 20 itu semua modifikasi minimal. Dan saya harap kalau yang saya lihat di media sosial sih, saya mungkin bisa tambahkan, mungkin tidak perlu dilihat juga dari jumlah trofi, tapi mobil yang kejar Best Car Club yang kita hitung yang memang betul-betul mobil yang dimodifikasi. Tapi contoh kecil misalnya 15 mobil ikut, tapi yang dimodifikasi cuma 5, berarti yang dihitung cuma 5 mobil, bukan 15. Masukan ini.
Standar standar minimalnya ya 3 sektor itu. Harus ada yang berubah dari Iya, dari 3 sektor itu. tiga-tiganya. Iya, terserah mau pakai track. Iya, maksudku begini. Yang saya tanyakan adalah standarisasi. Maksudku bicara nih, Ki, modifikasi. Kalau saya ganti pelek modifikasi enggak itu? Iya, modifikasi. Oh iya. Jadi itu sudah terhitung di satu sektor. Terus lari ke engine, misalnya ganti knalpot, ganti open air filter, cutting stiker, berarti dia sudah 3 sektor. Oh, begitu. oke. Atau stiker misalnya diganti warna misalnya, itu kan sudah terhitung satu sektor di eksterior. Jadi Boleh. kalau menurut saya sih cukup itu, karena kalau untuk memperbanyak trofi, saya rasa berat, karena mobil-mobil modifikasi yang ada di Makassar memang bagus semua sih, cuman Mobilku juga bagus. hanya beberapa ibaratnya yang bisa mengejar kategori-kategori yang ditakutkan. Contoh kecil misalnya, saya mobil misalnya saya mau kejar misalnya Best Car Club, saya panggil semua teman-temanku yang modifikasi mobilnya, Harus modifikasi. misalnya yang selalu dapat trofi misalnya toh, ikutku nah pakai dulu klubku, ikutku nah pakai klubku, karena orang-orang yang saya panggil ini sering dapat trofi, kasihanlah teman-teman yang lain, begitu. Kalau saya sih begitu. Nah, di mata media ini, maksudku begini, media ini mengenai modifikasi, yang saya mau tanyakan adalah, selama ini kan kita lebih banyak mengumbar tentang mobilnya A, mobilnya B. Kenapa kita tidak buat sebuah wacana? Kenapa tidak buat masalah? Media sebenarnya kerja buat masalah. Maksudku adalah Pasar. iya, saya jujur, saya termasuk maksudku saya suka itu. Semua orang tahu bahwa yang postingan yang bagus sekarang menurut saya itu bagus sekali, otogram mana bikin. Dan itu termasuk buat masalah itu. Masalah yang saya maksud bukan untuk kita ricu, bukan. Masalah yang saya maksud adalah timbulnya perbedaan pendapat di kalangan orang yang membaca itu. Nah, ini kan boleh termasuk berbeda pandangannya. Seperti itu. Kira-kira media itu sebaiknya memposisikan apa dirinya untuk mengatasi isu seperti itu, ataukah perlu membuat isu baru sebagai tandingan untuk bisa menjawab pertanyaan fenomena seperti itu? Paham maksudku? Oh iya, mungkin silakan. Iya, terima kasih Bro. Kalau dari saya sendiri dari MDTF sebenarnya, kalau MDTF sendiri sebenarnya itu sifatnya selalu netral, Jong. Kita anteng-anteng saja, tidak mau lari ke A, tidak mau lari ke B, kita selalu carinya aman. Mainannya aman, karena kita kalau bagaimana ceritanya mobil anak-anak Makassar itu diperkenalkan keluar, itu intinya Om. MDTV itu berdiri bukan untuk ajang media yang harus tunjukkan, oh saya besar karena media. Enggak, MDTV itu kenapa begitu saja dari dulu Om? Karena sebenarnya konsepnya kita itu bermedia dari awal memang untuk memperkenalkan mobil di Makassar, mungkin bisa ke Jakarta atau kemana, atau bisa sampai ke luar negeri. Karena kalau menurut saya, kalau hanya untuk bersaing di kota sendiri, untuk apa? Untuk apa kita baku tindis-tindis sendiri sama-sama modifikator, untuk apa? Yang sedangkan orang lain yang ada di luar-luar, mereka sudah kejarnya keluar-keluar semua. Mereka besarnya ada di luar. Contohlah orang dari Jogja, contohlah dari orang dari Jakarta, mereka besarnya ada semua. Nah kita ini masa mau selalu jadi followers saja, selalu mengikuti. Oh di Jakarta itu bagus karena ya wajar lah, mereka ekonominya tidak Jom. Menurutku saya anak Makassar juga punya finansial yang sama, karena dari segi modifikasi sebenarnya di mana dilihat bagus, di situ gunanya media untuk ekspor, untuk memperlihatkan saja keluar. Itu Ji. MDTF selama ini berdiri bukan untuk ajang untuk mempertunjukkan bilang, oh saya besar karena MDTF, saya yang punya MDTF, saya yang bangga. Enggak, yang penting lagu bajunya. Enggak ada itu sebenarnya. Kalau kita dari MDTF mana-mana, makanya itu tadi aku bilang,
mana-mana pun mobil anak komunitas, mana-mana pun dari manapun yang mengajak, kita tidak pernah jangan. Tapi ini Om, saya terkadang isu apa minta maaf mami nih kalau tapi Bay Mandi ya, dia namanya fotografer perlu juga dapat penghargaan Om. Bukan maksudnya untuk diangkat begitu. Bukan untuk diangkat namanya, enggak seperti itu. Tapi maksudnya untuk secara lebih dihargai, bilang begitu. Karena tukang foto itu capek, ambil foto itu, iya. Kayak macam Marinus. Saya akui Marinus ini apa dia total Om. Kalau saya bilang total Ki, karena stamina yang aku bilang tuh biasa. Di ujung center sana mau foto, di ujung sana demi konten itu Ji. Kadang saya jujur kasihan juga lihat Marinus sebenarnya karena capek itu Ji yang saya butuh sebenarnya. Tapi kalau untuk foto-foto apa sebenarnya kita open Ji semua, enggak ada Ji pembatasan, enggak ada Ji yang harus bilang harus karena kenal kita anak komunitas ini jadi itu terus dina foto mobil, enggak. Kita enggak Ji, karena konsep utama sebenarnya MDTF itu adalah untuk memperkenalkan mobil anak Makassar keluar, itu Ji. Ya, jadi kalau ada foto kabar selama cocok di waktunya Om. Karena jujur saya juga kan orang kerja enggak total di Budget lah, selama waktunya cukup, budgetnya sesuai. Budget Tidak, maksudku begini, bentuk penghargaan terhadap sebuah nilai adalah uang. Sorry Ji, kalau saya menurutku uang adalah seperjuangkan. Tidak, jangan sampai nanti dianggap karena dia bilang dibayar harus ada. Enggak, minta maaf Mami. MDTF kenapa minta selalu biasa ada penghargaan nilai seperti itu? Bukan karena nilai uang itunya yang saya mau nilai, tapi saya mau orang lebih menghargai yang namanya fotografer itu Jom. Bukan karena nilai uangnya. Kalau nilai uangnya Om, saya bisa banding sama anak fotografer wedding. Kalau kita kerja wedding, ya Tuhan, ya salam. Foto yang 1-2 jepretan Jom bisa sampai 5 juta 6 juta. Tapi ini saya tarifkan harga itu. Minta maaf Mami nih enggak. Bukan untuk ajang cari uangnya ke situ, bukan Om. Jujur fotografi adalah hobiku sebenarnya. Cuma untuk angkat Ji yang namanya fotografer penghargaan Ji sebenarnya. Itu Ji sebenarnya Om. Iya, itu Ji yang. Iya, makasih. Iya. Mungkin saya tutup untuk kesimpulan dari semuanya ya Om Romi. Tadi kita sudah dengar dari sudut pandang Dewan Juri, begitu juga dari sudut pandang media. Kalau saya sih sebenarnya simple, dimana kita masuk ke ranah event modifikasi khususnya di Car Meet Up ini. Di sini saya tahu ada banyak pemain bengkel, ada banyak yang usahanya bengkel, pengusaha otomotif ya mungkin suku cadang apa segala macam. Dan sekarang ada teman kita kayak Om Bule ini ada usaha cutting stiker ya, dimana bisa wrapping apa segala macam. Begitu juga Om Fadli yang usahanya berbaur di apparel dan clothing line. Kalau saya untuk membawahi Best Car Club Om Romi, lebih bagusnya itu teman-teman ini semua harus saling mensupport. Kedua, janganlah kita di sini pasang gengsi. Gengsi itu di egonya diturunin sedikit Om. Pada saat kita sudah masuk ke ranah event modifikasi, yang satu yang kita harus tahu, Makassar juga itu ternyata gila-gila semua Om. Itu yang kenapa sampai Airswag sekarang sudah ya mau dikata kita bangun mobil ya memang sesuai dengan SOP yang ada. Tetapi kalau sekarang Best Car Club hanya diperuntukkan untuk ajang cari duit, ke event-event yang kemarin mungkin zaman-zaman dulu saya ingat sekali bikin event di kampus Om. Mungkin kalau ada orang-orang lama yang kenal saya zaman-zaman itu 2012 2013 lah, saya bikin event di kampus Unifa, di mana ini teman-teman seperti Bule, Ferry, Dewa, Otogambar, Om Aidul itu belum ada Otogambar Om. Saya ini sudah bikin event, dan event ini 2 kali tembus, di mana event ini betul-betul pemainnya semua itu modifikasi mobil
jangan 3 sektor om, sampai ke 5 sektor semua, bahkan lebih ya om. Iya, sampai ke teknologi lah, ide, kreativitas, kita semua nilai. Maka dari itu sekarang kalau zaman sekarang ada gosip, wah Beskar Club ajangnya mungkin Om Romi cari duit nih, Beskar Club dapat apa ya? Ini Beskar Club ya? Oh, Beskar Club. Oh, saya Beskar Club juga ya. Nah, kalau saya jangan kalau saya hanya sebatas trofi yang dihitung kayak tadi Om Bule, kalau saya enggak make sense om. Karena saya kasihan teman-teman ini yang sudah memodifikasi mobilnya terus tidak dinilai, itu kasihan loh. Saya adalah orang yang terdepan kalau ada yang seperti itu om. Karena apa? Kasihan bengkel yang sudah bangun mobilnya om. Itu satu. Kedua, saya malah pengennya itu lebih bagusnya ini kita adu kreativitas Beskar Clubnya. Beskar Club Car ini mobil komunitas. Yuk kita adu, contoh games. Nah, yang di sini yang disalahkan itu bukan pemainnya, tapi yang disalahkan penyelenggara om. Kenapa yang diselenggarakan? Karena di sini tidak ada games, betul ya? Ayolah pemain modifikasi, mungkin yang pemain yang suka beratatat-atatat, ayo adu DB, adu knalpot. Om, saya ini sudah Nusantara om kelilingnya, jadi saya bisa bilang seperti ini karena bukan sayanya. Saya mau lihat teman-teman modifikator Makassar ini luar biasa. Nanti ke depan itu kita nilai. Saya ini baru-baru pulang dari Bali om. Teman-teman di Bali pun mengatakan begini, Makassar itu gila ya semua. Semua orang bayangkan dari kabupaten pakai ersas, jalannya rusak seperti ini, tapi berani om. Kira-kira kalau meletus balonnya ada apa itu katanya? Pasti pusing. Kalau orang di Bali nggak berani om, pasti di towing atau di jalan begitu. Iya, makanya saya bilang Makassar ini jujur punya aerofia yang sangat tinggi. Oleh karena itu tadi seperti penghargaan yang dibilang MDTF, ayolah teman-teman semua, membangun sebuah kreativitas itu bukan dinilai dari sebatas copy paste, tetapi kita nilai dari kreativitas yang memang betul-betul dalam diri kita sendiri. Contoh kecil, Karma kita bangun, yang tadinya ini satu-satunya mobil yang kita bangun kreativitas sendiri, walaupun memang dari Karmanya, dan kita rubah. Ternyata sekarang sudah diikuti ya, sudah diikuti sama ada satu mobil ya. Kalau saya sih jujur bangga dengan itu. Karena apa om? Saya memberikan penghargaan kepada MDTF, ada Marinus dan teman-teman media, karena sampai detik ini Karma yang kita bikin khususnya yang dari Makassar sudah dikenal sampai ke Amerika om, sampai ke Stance Nation. Nah itulah yang kami maksudkan tadi. Saya sendiri pengennya itu ayo teman-teman modifikator janganlah hanya sebatas cari untung ya. Kalau teman-teman bengkel sih saya rasa semua pasti pengen mobilnya dinilai kreativitasnya di mana. Kalau dulu zaman-zaman saya dulu om, jalan sebagai juri kebanyakan tidak menilai, tetapi kebanyakan ngobrol sama orang, harusnya gini om, harusnya gini. Nah kalau di sini saya lihatnya, saya tanya Akram tadi, Akram gimana om Bule jurinya? Iya katanya sudah ini. Oh iya, karena dia tahu saya. Tapi coba teman-teman yang lain, setahu saya juri gini nggak dikasih edukasi sama orangnya. Itu kalau saya om Romi. Makanya kalau saya pribadi, kenapa saya sampai sekarang sudah tidak mau jadi juri om, mending saya keluar Makassar membuat event om. Airsweek ini bentar lagi akan membuat sebuah event yang nanti akan kita selenggarakan di beberapa kota ya, dan mungkin Makassar sendiri nggak tahu nanti kapan. Karena apa? PPKM di sini kan belum terlalu tahu ya, nanti apalagi nanti level 3 mau jadi lagi om. Makanya nanti pertama di Manado. Kenapa sampai harus ke Manado? Ya saya pengen bawa Makassar. Ini loh orang Makassar. Kenapa harus orang Jawa datang ke sini untuk bikin event, bikin ini? Loh, modifikator Makassar ini jago-jago loh. Jangan salah loh, teman-teman modifikator bagus-bagus loh mobilnya. Tetapi tidak dinilai om. Mereka itu tidak dikasih apresiasi. Makanya tadi yang diberikan kepada MDTF, saya tidak dikasih apresiasi. Kenapa Beskar Club 40 mobil, 50 mobil, ujung-ujungnya motor. Tapi giliran ada pemainnya, mana mobilnya?
Waduh, standar. Nah sekarang, dan saya Om, Beskar Club itu jangan dinilai dari tropinya, tetapi ayo teman-teman komunitas khususnya yang mau bikin event kedepannya lebih didetailkan untuk Beskar Club, dimana Beskar Club ini sangat penting di ranah modifikasi yang membawa gengsi komunitasnya. Komunitas adu gengsi, beda kalau single factor. Kalau single factor kayak saya ini ya single factor. Saya nggak ada komunitas, saya nggak ada apa, tapi gas terus. Tetapi kalau komunitas, ada Brio Squad, ada Nagoya, ada Dark Speed, Deka Speed, ada pemain-pemain modifikator yang dari mana asalnya, teman-teman Bone, apa segala macam, itu semua jago-jago. Mereka ini sangat harus dinilai dan harus diekspos. Makanya saya bilang sama Marinus, tolong teman-temanmu ini semua harus diekspos supaya di Jawa pun, betul ya Om, sekarang kita malah banyak di repost sama orang Jawa. Karena apa? Ya eksposnya media tadi. Kalau tidak ada ekspos seperti itu, tidak akan dikenal. Maka dari itu sekarang ya teman-teman kayak Brio, yang paling banyak nih Brio, jujur pemain-pemain Brio yang paling bagus-bagus pemainnya siapa? Ya Makassar. Pemain Tailuk nih, yang saya tahu ini pemain-pemain Tailuk, Nagoya yang asal mulanya nih, saya tahu Nagoya. Pemain Tailuk pertama di Makassar yang membawahi mobil-mobil konsep Thailand. Apakah itu mewarnai modifikasi yang ada di Makassar? Iya, betul ya. Maka dari itu saya berharap kepada teman-teman komunitas ya jangan asal bikin mobil, tetapi berkonsultasilah bersama teman-temannya yang sudah punya pengalaman, berkonsultasi kepada bengkel-bengkel yang sudah berpengalaman. Kalau ada teman-teman di sini yang pengen untuk ini, ya kebanyakan sih pasti ujung-ujungnya konsep, pasti ujung-ujungnya apa sih variabelnya. Sekarang kan dunia media online kan banyak Om, banyak kreativitas di situ. Sekarang sisa dari jurinya aja, nanti biarkan jurinya pusing. Kalau nanti ada mobil satu-satunya, terus satu lagi sama, kira-kira pusing Om. Nah, kalau pusing, cari lawannya, ya kabur. Iya Om, mending kabur lah. Daripada lihat mobil yang sudah bagus-bagus, sama speknya, kira-kira Om Romi mau gimana? Dijual? Enggak, dewan jurinya. Oh berdoa. Ya jadi kesimpulannya tadi itu Om Romi. Jadi untuk komunitas sendiri saya harapkan ya kebanyakan jangan hanya sebatas mobil standar, tetapi lebih banyak untuk dinilai dari segi games, begitu juga kreativitas. Yang dinilai itu memang bukan sebatas trofi, tetapi kreativitasnya. Kebanyakan ya pasti teman-teman ini kayak ini, ada komunitas apa nih yang di depan saya nih, semua itu mobilnya dimodifikasi Om. Nah berarti banyak variabelnya ya itu. Jadi itu tadi pertanyaan Om Romi. Jadi mungkin keseluruhan sudah kita simpulkan. Jadi itu adalah tadi mengenai bagaimana modifikasi dari segi penyelenggara, terus dari segi juri dan dari segi media. Kalau misalkan teman-teman ingin menanyakan lebih detail, mungkin bisa ngobrol-ngobrol di tempat masing-masing. Jadi setelah sesi ini kita akan memasuki pengumuman untuk pemenang dari setiap kategori acara Youth Stand Skarmeta Volume 2. Mungkin cuman itu. Saya minta maaf kalau misalkan ada kekurangan dan Ya, saya mengucapkan kalau saya ada maksud apa-apa juga, tidak ada ketersinggungan ya Om Romi. Mohon maaf bila mana saya mungkin ada kata-kata yang tidak masuk di hati. Tujuan saya dan niat saya sebatas mau memberikan edukasi, begitu juga dari media ya. Dan Om Bule, saya rasa kami juga hanya mau mengedukasi teman-teman sendiri. Semoga bisa diterima dan jaya terus otomotif Makassar. Ewako. ya sekali lagi terima kasih untuk semua